Baik, materi berikutnya yaitu perbedaan antara pemerintah atau fiskus dengan perusahaan atau wajib pajak. Kita sebelumnya sudah menjelaskan bahwa fiskus itu ingin pajak tinggi karena itu merupakan sumber penghasilan yang paling besar. Namun, perusahaan menginginkan laba yang maksimal sehingga harus menekan biaya, yang salah satu biayanya kita udah sampaikan adalah pajak. Tapi kedua kepentingan ini bentrok. Siapa yang menang? Tentu yang menang adalah fiskus. Kenapa? Karena dia memiliki kekuasaan, legalitas, dan dasar untuk memaksa. Seperti itu. Makanya sebagai wajib pajak tidak ada pilihan lain selain memenuhi kewajiban kita untuk membayar pajak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika pajak itu diwajibkan oleh fiskus, ada kemungkinan yang akan terjadi. Pertama yaitu tax evasion, penggelapan pajak. Penggelapan pajak ini penghindaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara melanggar peraturan perpajakan. Saking gak maunya bayar pajak atau saking inginnya memiliki laba yang maksimal atau yang besar, maka pajak itu nggak mau dibayarkan dengan cara menggelapkan. Seperti itu. Nah, yang namanya tax evasion ini adalah hal yang ilegal ya. Ini hal yang ilegal atau tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia itu melanggar aturan sehingga akan ada konsekuensinya ketika dia ketahuan, yaitu berupa sanksi, baik itu administratif bahkan bisa juga ke sanksi pidana. Gitu. Caranya gimana? Tax evasion itu salah satunya adalah menghindari pembayaran pajak terutang. Jadi harusnya bayar 100 juta, dia nggak bayar sama sekali. Gitu kan. Kemudian bisa juga dengan cara menyembunyikan data. Seperti misalkan harusnya penjualannya 1 miliar, dia hanya mengakui 200 juta. Gitu ya. Nah, tax evasion ini tentu sangat merugikan terhadap negara, bahkan bisa mengakibatkan hilangnya penerimaan pajak negara. Gitu. Tapi tentu di sisi lain sangat menguntungkan bagi taxpayer atau pembayar pajak, di mana pajak dia hilang, laba dia bisa maksimal. Gitu ya. Jadi tax evasion itu tindakan melanggar hukum yang tidak boleh kita lakukan karena berakibat kepada sanksi, baik itu administratif bahkan juga bisa pidana. Contohnya adalah tidak melapor SPT. Gitu ya. Atau membebankan biaya-biaya yang tidak seharusnya dibiayakan. Gitu. Nah, ketika seseorang atau ketika wajib pajak melakukan tax evasion, maka ada dua kemungkinan yang akan didapatkan oleh si wajib pajak itu. Yang pertama tentu dia bisa mendapatkan yang dia inginkan, yaitu berkurangnya pajak. Atau pajak yang dia bayar menjadi lebih besar. Kenapa? Karena melanggar peraturan perpajakan. Misalkan dia harus bayarnya 100 juta, dia malah bayar 50 juta. Ternyata ketahuan. Maka atas kurang bayar itu, dia diharuskan untuk membayar sisanya ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Seperti itu. Itu untuk yang namanya tax evasion ya, atau penggelapan pajak. Jadi yang namanya penggelapan itu termasuk ke dalam kejahatan. Jadi ini seperti contohnya gitu ya, kita buat semacam laporan laba rugi sederhana. Misalkan ada pendapatan nilainya 100, kemudian biaya 1 20, kemudian biaya 2 itu misalkan 15. Jadi labanya yaitu 65. Nah, sebenarnya ya biaya 2 itu tidak ada ya. Ini bukan biaya, ini hanya diada-adakan saja gitu ya. Tujuannya biar labanya kecil. Seperti itu ya. Nah, ini namanya
tax evasion. Maka sebenarnya yang menjadi dasar pengenaan pajaknya itu adalah 80, 100 dikurangi 20. Ini DPP sebenarnya. Nah, seperti ini mengakibatkan pajaknya menjadi lebih kecil. Gitu. Tapi negara mengalami hilang penerimaan negara. Tapi pembayar pajak bisa hemat. Tapi ketika ketahuan, maka dia harus membayar kekurangannya beserta sanksinya. Itu yang pertama, yaitu tax avoidance. Berikutnya adalah tax evasion, sorry. Yang kedua adalah tax avoidance, penghindaran pajak. Nah, ini langkah atau hal yang dilakukan oleh wajib pajak itu dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang belum jelas, istilahnya gray area. Tentu tujuannya sama, membayar pajak tidak besar. Menurut Prof. Jain, tax avoidance itu efisiensi biaya, tapi sah secara undang-undang. Artinya tidak ada undang-undang yang dilanggar. Kalau tax evasion yang tadi dibahas sebelumnya itu melanggar undang-undang. Tapi kalau misalkan untuk yang tax avoidance ini tidak melanggar. Seperti itu. Jadi tax avoidance ini antara tax evasion dan avoidance. Jadi ada kemungkinan dia itu bisa ke evasion karena misalkan dia terlalu agresif, atau tax avoidance sesuai dengan yang dia inginkan. Seperti itu. Bahkan Justice Ready gitu ya mengatakan bahwa tax avoidance itu adalah seni. Kenapa seni? Karena itu memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan tapi dengan cara tidak melanggar peraturan. Seperti itu. Tujuannya sama, yaitu meminimalkan beban pajak. Bedanya, kalau tax evasion itu melanggar peraturan pajak, kalau tax avoidance itu tidak melanggar peraturan perpajakan. Makanya, wajib pajak itu boleh melakukan tax avoidance, tapi tidak boleh melakukan tax evasion. Kemudian, Ronen Palan menyebutkan transaksi termasuk tax avoidance apabila yang pertama ingin membayar pajak lebih kecil, gitu ya. Tapi dengan cara memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Yang kedua, wajib pajak berusaha dikenakan atas keuntungan yang dideklar. Jadi yang diakui begitu ya. Tapi yang sebenarnya enggak. Mungkin caranya bisa dengan cara memanfaatkan timing, waktu ya. Harusnya diterimanya tahun ini, kita undur menjadi tahun depan. Gitu ya, dalam hal-hal tertentu itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, menunda pembayaran pajak. Sebagaimana prinsip di dalam bisnis gitu ya. Ketika kita memiliki kewajiban, sebisa mungkin kita harus tunda. Tapi ketika kita mendapatkan pendapatan, sebisa mungkin kita harus mendapatkan secepat mungkin. Gitu ya. Contohnya di sini metode depresiasi. Yang di Indonesia ini ada dua yang boleh ya. Yang pertama garis lurus, yang kedua saldo menurun ganda. Kalau misalkan kita berikan sedikit ilustrasi gitu ya. Di sini ada pendapatan, kemudian misalkan biaya, kemudian ini biaya depresiasi dengan metode GL atau garis lurus. Pendapatannya 100, biayanya 20 misalkan, kemudian biaya depresiasinya 30, maka labanya adalah 50. Itu kalau menggunakan metode depresiasi garis lurus. Tapi kalau menggunakan metode yang kedua, di sini ada pendapatan, kemudian biaya depresiasi dengan metode saldo menurun ganda atau SMG. Misalkan pendapatannya 100,
biayanya 20, kemudian biaya depresiasinya 40. Jadi labanya adalah 40. Nah, di sini biaya depresiasinya 30 kalau pakai garis lurus, kemudian saldo menurun ganda 40. Kalau kita tujuannya ingin memperkecil laba, maka gunakan saldo menurun ganda. Nah, ini yang dinamakan sebagai tax avoidance atau penghindaran pajak. Artinya, ini diperbolehkan secara undang-undang. Dan inilah yang harus kita manfaatkan agar tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, bisa terwujud. Nah, itu hal-hal yang bisa terjadi diakibatkan adanya perbedaan keinginan. Fiskus ingin pajaknya besar, wajib pajak pengen pajaknya kecil. Hasilnya adalah tax evasion atau tax avoidance. Evasion penggelapan, avoidance adalah penghindaran. Yang diperbolehkan adalah tax evasion. Tax avoidance, bukan tax evasion. Seperti itu, karena tax avoidance ya itu tujuannya adalah dua. Yang pertama, efisiensi pajak. Yang kedua, aturan dipenuhi. Aturan pajak yang dimaksud ya. Itu tax avoidance. Tapi kalau kita ngomongin tax evasion, itu dua. Ya, dia hanya satu tujuannya, yaitu efisiensi pajak saja. Jadi hanya efisiensi pajak saja. Kalau tax avoidance itu dua. Efisiensi pajak, yang keduanya adalah terpenuhinya aturan yang berlaku.